Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Ingrid Kasprisela. Hari ini aku bersama tanaman hias jenis caudek. Tanaman berbonggol yang sangat cantik sekali dan dia juga masuk ke keluarga Euphorbia. Nama lengkapnya Euphorbia hediotoides. Tanaman ini berdaun, berbonggol dan juga berbunga. Nah, hari ini aku akan sharing bagaimana cara perbanyakan dari tanaman jenis Euphorbia ini, serta cara perawatannya yang aku lakukan supaya tanaman ini subur, dan teman-teman bisa lihat juga nanti proses propagasinya ya. Buat kalian yang baru gabung di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan informasi mengenai tanaman hias yang selalu aku update di channel YouTube aku. Euphorbia hediotoides, tanaman jenis caudek, tanaman berbonggol, seperti yang teman-teman lihat, sengaja sudah aku bongkar dari medianya. Nah, aku akan sharing cara perbanyakannya nanti. Aku pertama bahas medianya. Di sini, teman-teman bisa lihat media yang aku gunakan itu sekam bakar, kohe, lalu pasir malang. Ketika teman-teman nggak punya pasir malang, teman-teman bisa menggunakan sekam bakar yang diperbanyak. Dan tanahnya sedikit saja. Untuk tanaman ini perlu aku informasiin kalau ini adalah tanaman yang tahan panas dan tahan hujan. Jadi kita bisa taruh dia full sun. Jadi teman-teman ini cocok banget buat di outdoor. Jadi dia aman dan tidak akan busuk selagi medianya ditakar dengan baik. Nah, untuk tanaman ini kalau kita taruh di tempat yang teduh, apa hasilnya? Hasilnya seperti ini. Daunnya hijau, dia tidak warna coklat. Nih, daunnya gemuk-gemuk kalau di tempat yang teduh. Tapi kalau dia di tempat yang panas, dia seperti ini. Dia bakalan keriting, agak sedikit curly tanamannya, daunnya ini. Aku coba fokusin dulu. Tuh. Ini cantik sekali untuk bunganya teman-teman, warnanya itu kuning-kuning. Dan dia keriting-keriting daunnya. Aku suka kalau letakkan dia di posisi yang panas. Cuman aku buat perbandingan ketika teman-teman gak ada lahan buat taruh di luar atau gak pengen tanamannya di luar, inilah hasilnya kalau dia di tempat yang teduh. Nah teman-teman, untuk proses perbanyakannya aku akan tunjukkan. Nah teman-teman, sekarang aku akan tunjukin. Aku siapin gunting. Jadi tanaman dari Euphorbia ini kita bisa perbanyaknya itu boleh dari cabang yang seperti ini. Kita cut. Aku akan cari yang ujungnya aja. Nih. Ini boleh kita cut seperti ini. Dia bergetah ya teman-teman. Jadi kalau tanaman yang seperti ini kita bisa tanam dan kita boleh potong sekali lagi di sini. Tapi kalau teman-teman mau dua seperti ini supaya cepat tinggi juga nggak apa-apa. Ini bisa. Nah, kalau untuk propagasi aku sarankan menggunakan pot yang kecil. Teman-teman nggak usah gunakan pot yang besar karena cukup boros. Atau teman-teman juga boleh ditancepin aja. Tinggal ditancepin aja di pinggirannya kayak gini. Proses perbanyakannya. Nih. Jadi sebelum dia kita letakkan di tempat yang tahan panas, kalau untuk tanaman yang baru kita cutting, itu sebaiknya kita taruh di tempat teduh, lalu kita tancepin. Ini yang sudah lama adaptasi ya kalau yang ini tadi. Ini baru aku tancepin tadi. Nah ketika nanti dia sudah segar seperti ini, sudah berakar, kita coba cabut. Kita lihat. Nih, ini udah berakar. Ini udah bisa dan layak sekali kita pindahin teman-teman. Kalau yang sudah berakar seperti ini sudah layak. Jadi teman-teman ketika kita pindahin,
usahakan tanamannya itu sudah berakar, baru kita pindahin dia ke pot yang kecil atau minimalis kayak gitu. Nanti aja kita pindahin pot yang besar, ini ukuran potnya 10. Kalau ukuran pot 10 ini udah cocok buat yang bonggol-bonggol udah gede. Jadi yang bulat-bulat ini adalah akarnya. Jadi kita naikkan supaya lebih estetik dan kelihatan lebih menarik kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini tinggal kita tancap, kita tanam. Aku sudah siapin pot kecil. Di sini, nih, medianya sekam. Tapi ini bekas tanaman. Aku akan gemburin dulu terlebih dahulu. Jadi tanahnya kita gemburin dulu. Yang sudah memadat kita gembur. Tuh. Jadi dia akarnya bisa bergerak dengan bagus nantinya. Nah, ini tanaman yang sudah berakar tinggal kita masukin, kita kasih lubang dulu. Lalu kita letakkan. Jangan lupa kalau yang seperti ini dia masih butuh asupan dari kita, jadi dia belum bisa bertahan cukup lama tidak disiram. Kalau yang baru ditanam seperti ini dan dia size-nya masih kecil, kan belum beradaptasi. Kita harus siram dia, paling nggak disemprotin atau disiramin air sedikit-sedikit, supaya dia bisa mendapatkan nutrisi makanan. Atau boleh juga kita hujanin juga boleh, kalau di tempat kita musim hujan. Atau dapat tampiasannya pun boleh teman-teman. Jadi tanaman ini susah matinya ya. Jadi kalau kita ada yang punya, terus dia bilang punya dia mati, kayaknya tanaman ini susah mati. Karena dia cukup menyimpan air kalau udah ada akar yang seperti ini. Dan akarnya ini keras banget teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian berminat, teman-teman boleh klik link di bawah ini untuk terhubung dengan Tokopedia aku. Harganya itu variasi, mulai dari 65.000 sampai 200 ribuan juga ada. Nah, kalau yang gede ini sengaja buat jadi contohnya. Contohnya dia tanamannya subur dan makmur. Ini sebagai contoh dari aku teman-teman. Supaya dia tetap jadi maskot dan anak-anaknya bisa terjual. Nah, kalau ini yang tadi aku bilang, dia nggak kena panas, dia daunnya bakalan hijau. Dan ini sengaja aku lilit-lilitin. Dia lentur. Nih seperti ini. Dia lentur, bisa kita bentuk-bentuk dan bengkok-bengkokin. Kayak gini. Nih sekarang jadi pendek dia rimbun. Nah teman-teman, gampang banget cara proses perbanyakannya. Dan tinggal teman-teman lagi. Kalau teman-teman lihat, di sini ada bonggol-bonggol yang akar seperti ini. Ini juga bisa kita tanam lagi. Jadi bonggol yang seperti ini, oke, bonggol yang ini aja ya. Nih, dari bonggolnya ini juga bisa kita cut dan akan tumbuh individu baru. Nih, kita tanam ini, nanti bakalan tumbuh individu baru. Tapi ingat, motongnya jangan sampai di sini, tapi harus ada ruas-ruas seperti ini. Kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, yang ini kalau kita potong juga bakalan hidup juga. Oke. Nah, ini lebih unik lagi nanti kalau tumbuh. Dia akan terjadi proses pengakaran di sini. Lalu yang ini bisa kita perbanyak. Nah, jadi buat bahan tanian kita. Gak usah kecil-kecil, aku kayak giniin aja. Supaya dia makin banyak ininya, makin cepet rimbun. Nah teman-teman udah jadi jangan takut tanamannya mati, silahkan kalian coba seperti ini prosesnya sama. Dan kalau kalian nggak punya pot kecil, kalian boleh selipin kayak gini. Nah ini yang gagal nggak bertahan, yang mati. Jadi nggak semua yang kita propagasi itu bakal hidup, ada kemungkinan mati, tapi kebanyakan hidup sih. Nih udah subur, yang tadi satu aku pindahin. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran dan masukan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. See you next video guys.
Bye-bye!